aku sungguh telah kasih Allah sungguh tak terbukti. Jika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah sungguh tak terbukti. Jika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, 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 dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Allah sungguh tak terbukti. Jika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, sembah, sembah dan sembah sama hidupku. Sembah sama hidupku. Sembah. Dengan penuh kasih, Bang Damai Zahid boleh membuka kita dalam doa. Iya. Iya, Dek. Doa Pembukaannya? pembukaan, ya. Oh iya, oke. Sebentar ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang sungguh indah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami masih ada sampai saat ini. Kami masih sehat, kuat. Semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih buat sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong dan memberikan kami semangat untuk menjalankan sepanjang hari ini. Sehingga sampai malam hari ini kami memiliki kesempatan untuk beribadah kembali lagi Tuhan di dalam komunitas Nias Youth Generation. Dan malam hari ini Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu segala kegiatan di malam hari ini. Kami berdoa buat para pelayan Tuhan yang telah mempersiapkan diri baik dari pemimpin pujian
dan khususnya hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri dalam menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang satukan mereka di dalam kasih-Mu, sehingga pelayanan mereka di malam hari ini menjadi kemuliaan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan, teman-teman kami yang masih belum hadir, dimanapun mereka berada, Tuhan gerakkan hati mereka untuk bergabung bersama dengan kami di malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga sampai kami akhiri. Kami percaya Tuhan bersama semangat dengan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami awali ibadah kami. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada hambanya. Saat ini kita mau bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan satu lagu pujian yang dari Kidung Jemaat. Tuhan, Kau Gembala Kami.
Amin, amin, amin. Saat ini kita juga mau terus bersukacita dengan satu pujian, ada satu sobatku. Ingat, mungkin banyak sekali orang-orang di dunia ini yang sering menyakiti hati kita, bahkan mengecewakan kita. Tapi malam ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Bahkan dia menjadi sobat bagi kita. Kita mau bersukacita dengan satu pujian, ada satu sobat. Saat ini kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi, berikanlah waktu ini khusus untuk Tuhan. Berikanlah kesempatan ini untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada malam hari ini lewat hamba-Nya. Namun sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, berikan ku hati.
Berikanmu mata seperti matamu memandang tuaya di sekelilingmu. Tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikanmu kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanmu hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanmu mata seperti matamu memandang tuaya di sekelilingmu. Berikanmu tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikanmu kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Kepada hambanya saya persilahkan untuk menyampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan, berikan hatimu kepada kami untuk melakukan tugasmu ya Tuhan. Tuhan, saat malam hari ini kami akan belajar mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan memahami apa ya Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar kami tahu firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk ketua bisa jadikan ya CO saya ya. Biar nanti aku screen khotbah ya. Bisa kan? Apa namanya? COS. Sudah. Sudah. Kasih ketua. Oke, Sama. teman-teman, kita tahu saat ini ya, kalau kita lihat sekarang ya, lihat termasuk orang-orang Kristen, bahkan para hamba-hamba Tuhan ya, banyak sekali yang mualaf. Dan kenapa dalam mendalami tentang firman Tuhan ya, apalagi tentang pribadi Yesus ya, pribadi Yesus kok masuk akal ya kalau bicara tentang Trinitas ya, Tritunggal ya. Seringkali dalam mendalami itu kalau secara logika tidak masuk akal. Tapi sebenarnya kalau kita mendalami firman Tuhan, bukan hanya secara teologi, secara logis, secara logika, tetapi harus dengan iman kita, keyakinan kita. Teman-teman, kita belajar ya. Kalau kita belajar ya tokoh-tokoh Alkitab, kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, ya satu hal yang terkenal adalah Bapak yang beriman seperti Abraham. Ya, bagaimana dia taat
karena keyakinannya, karena kepercayaannya kepada Allah, karena kepercayaannya kepada Tuhan. Walaupun dia tidak melihat waktu Allah mengutus Abraham pergi meninggalkan tanah yang mungkin mungkin dia tinggal tanah ya, mungkin dia tinggal di daerahnya yang kenyamanan ya, tapi bagaimana Tuhan mengutus dia untuk meninggalkan, untuk pergi. Dan saat ini teman-teman kita akan belajar ya. Saya akan tampilkan saja. Oke, teman-teman kita akan belajar ya tentang tema kita udah dicantumkan di flyer ya. Tadi memang di dalam flyer tadi tengguh dalam iman, tapi harusnya tetap tengguh dalam iman. Artinya bahwa tetap itu adalah tidak berubah ya. Tengguh adalah kokoh dalam iman. Artinya kita tengguh dalam iman kepada siapa? Yaitu adalah kepada Yesus Kristus. Makanya tadi saya buat tema yang lebih tepat adalah tetap teguh dalam iman kepada Kristus. Ya. Oke itu ya temannya adalah coba kita lihat firman Tuhannya dan saya ajak teman-teman semua kita buka dalam surat Paulus ya. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat ke-7. Ya. Ini teman saya akan bacakan buat kita semua. Kamu telah menerima Kristus, Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Dan kita juga jangan kita lupa untuk bahasa niasnya dan saya sudah buat bahasa nias ya, bahasa kita sendiri ya. Dan saya akan bacakan buat kita semua. Baya ami nomi tema Yesu Kristo ya ia ju aya berdae ina auri hasambua bakhenia ami bamu waa bakhenia enami otomosi wa aurimi soda nedani Kristo enau itugu abe wa matimi mulu son sino mufahal ya ami ba enau falau dedemi bawa ngadre sawah kelu. Ya. Teman-teman kalau kita lihat dalam konteks ayat ini adalah bicara tentang kehidupan Kristen ya, makanya tentang kehidupan kita, saya dan teman-teman semua. Bagaimana dalam firman Tuhan ini didorong kita supaya kita benar-benar ya menerima Kristus ya apa? Kita harus hidup ya. Hidup artinya tetap di dalam Dia. Artinya tadi bahwa kalau misalnya dalam firman Tuhan ini bicara tentang bagaimana kita harus berakar dalam Kristus ya. Coba bayangkan ya. Kalau kita lihat pohon ya misalnya kalau akarnya tidak akan kuat pasti pohon itu pasti akan mati. Kenapa? Kenapa mulai dari akar? Itulah dasar hidup kita sebenarnya. Kita harus membangun hidup kita mulai dari dasar akar pohon itu. Kalau akar pohon itu teman-teman tidak akan hidup, bahkan pohon itu akan mati. Tidak apa, maksudnya tidak berbuah apa-apa. Bahkan pohon itu pasti kering kalau tidak punya, kalau nggak ada akar. Dan saya lihat kalau nggak ada pohon ya tanpa akar masih hidup ya. Tapi bicara tentang pohon ya tidak ada ya. Tapi kenapa ayat firman Tuhan ini katakan bagaimana hidup saya dan teman-teman semua. Kita harus hidup, kita itu tetap hidup di dalam Kristus. Kita harus tetap tinggal di dalam Kristus ya. Artinya berakar di dalam Dia dan harus kita dibangun di atas Dia. Kita punya dasar ya.
kita punya harus mendasari hidup kita ini adalah Yesus Kristus, ya. Dan juga harus iman kita itu makin bertambah tangguh di dalam Kristus. Mungkin dalam menghadapi persoalan yang masalah kehidupan, ya termasuk saya ketika kita menghadapi masalah yang tidak ada solusi, ya seringkali kita lari dari masalah itu. Tapi dalam firman Tuhan ini mendorong saya dan teman-teman semua bagaimana kita harus mengatasi masalah itu. Makanya di dalam firman Tuhan katakan tadi bahwa kita harus bertambah teguh dalam iman. Itu satu-satunya iman kita itu. Kalau kita lihat ya, kalau sebenarnya iman itu beda jauh dengan logika. Itu dalam mendalami Tuhan itu tidak, manusia itu terbatas, ya, tapi seringkali orang itu bisa mendalami tentang Tuhan, ya, bahkan bahwa kita ini sebenarnya manusia yang terbatas. Makanya kita percaya, ya, untuk meyakini firman Tuhan itu. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani, ya, pasal 11 ayat 1, bicara tentang iman, ya. Ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Artinya bahwa iman itu bukan hanya karena kita melihat, tapi seperti yang dikatakan Rasul Paulus bahwa karena iman kami ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Percaya bicara tentang keyakinan mereka penuh percaya kepada Yesus Kristus. Itulah teman-teman bagaimana kita harus, ya tadi dalam firman Tuhan ini didorong kita supaya kita ada dasar, harus ada akar dalam hidup kita. Kalau saya dan teman-teman tidak punya akar, tidak ada hubungan dengan Tuhan Yesus, kita nggak berbuah apa-apa. Seperti yang saya katakan, seperti pohon, tidak ada pohon kalau tidak akar, nggak pasti akan bertumbuh, ya. Oke, lanjut, ya. Oke. Nah, ini teman-teman, ini juga, ya, bagaimana kita tetap bertahan dalam iman, ya, iman kepada Yesus Kristus. Bagaimana saya dan teman-teman untuk iman kita tetap bertahan dalam Kristus. Yang pertama, coba kita lihat, ya. Nah, ini penting sekali, ya, membangun relasi dengan Tuhan, ya. Coba saya akan bacakan, ya, dalam firman Tuhan, ya. Dalam firman Tuhan itu dalam Yohanes pasal 15 ayat 4, ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tapi hanya selanjut dari situ, kita lanjut ayat kelima, ya, biar lebih apa maksud dari ayat selanjutnya, ya. Ya, ayat kelimanya adalah, ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Teman-teman, dalam firman Tuhan ini, ya, bicara tentang pohon anggur, ya, bahwa dikatakan di sini sebenarnya penting sekali relasi saya dan teman-teman untuk relasi dengan akrab dengan Tuhan. Itu, ya, tadi bagaimana saya dan teman-teman, bagaimana kita harus membangun relasi dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan dari Yohanes 15 ayat 4-5. Bicara tentang bagaimana etik kekristenan itu adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ya. Kita sekarang tidak dibatasi, ya, dimanapun saya dan teman-teman berada, kita bisa membangun relasi dengan Tuhan melalui apa, ya, melalui apa? Coba kita lihat, melalui berdoa, ya. Itu penting sekali, ya. Tuhan Yesus ajarkan, kalau kita lihat bahkan di perjanjian lama, bahwa kita jangan berjemu-jemu berdoa. Artinya itu jangan bosan-bosan, ya. Jangan bosan-bosan berdoa. Kenapa? Doa itu penting, ya. Doa itu berkuasa, ya. Jadi Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami, bagaimana kita harus tetap berdoa. Bahkan di dalam Rasul Paulus katakan tetaplah berdoa. Kalau kita lihat dalam
1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Ya, itu bagaimana berdoa itu bukan hanya pas tutup mata ya, tapi berdoa itu saudara teman-teman ya dimanapun kita berada ketika teman-teman ya ketika membawa kendaraan ya, tapi doa dalam hati. Ada saatnya seperti ini kita kan bisa doa secara tutup mata karena bagi gereja juga kan, lalu juga persekutuan, tuh ada juga doa tutup mata. Tapi doa itu misalnya ya kalau kita teliti bahwa doa itu nafas kehidupan orang percaya, artinya tidak berhenti doa itu. Berdoa sebenarnya itu kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, doa itu kalau doa itu dalam hati bisa ya. Doa itu dalam hati. Tapi ada saya juga bilang tadi kalau kita bawa kendaraan, kalau kita ngomong doa di jalan, mungkin orang-orang dia lagi ngapain ya? Mungkin ya kita lihat mungkin dia lagi banyak pikiran atau disebut kata-kata yang ya tahulah teman-teman ya mungkin kayak habis obat atau stres ya seringkali terjadi seperti itu, tapi kita harus menyesuaikan diri ya dalam doa dengan teman-teman kita semua. Apalagi saudara ini juga ya merenung atau firman Tuhan itu sebenarnya mengenal pribadi Yesus ya, dan lewat firman Tuhan ini kalau kita nggak punya dasar ya bagaimana mungkin kita uh, mendengar kata-kata orang ya, seringkali kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan itu sesat. Tapi bagaimana tadi yang dikatakan bahwa kita mengenal Yesus secara pribadi itu adalah karena ada Alkitab. Dia sudah ada wahyu dari Allah. Kenapa kita yakin dan percaya saudara bahwa firman Tuhan itu adalah Alkitab adalah firman Allah. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat ke-16. Ya segala tulisan yang digelapkan Allah. Berarti ada pewahyuan memang bermanfaat untuk mengajar ya, untuk menyatakan kesalahan. Ketika saudara membaca Alkitab ini, membaca firman Tuhan, mungkin melakukan hal yang misalnya saya kecil, tapi mungkin Tuhan yang tahu, tapi teman-teman kita tidak tahu ya. Tapi itulah firman Tuhan itu sedang diajarkan kita. Dia menyatakan kesalahan kita. Dia mendidik kita dalam kebenaran. Kalau kita lihat sebelumnya tadi ayat ke-16 ya 2 Timotius 3 ayat ke-15 ya. Itu kita yang katakan Rasul Paulus bahwa memang kita itu dalam kitab suci ya kita mengenal keselamatan yaitu pribadi Yesus yang memberi hikmat ya kepada kita ya. Berarti merenungkan firman Tuhan teman-teman ya, dan juga yang dikatakan dalam Mazmur pasal 1 ya, kalau kita di situ hukum Taurat merenungkan ya orang yang bahagia, dan juga yang dikatakan dalam Yosua juga pasal 1 ayat 8 bagaimana Tuhan katakan ya jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, maka kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka kita akan diberkati ya. Misalnya, maka kita akan diberkati dan akan kita beruntung dan perjalanan kita akan berhasil. Itu sebenarnya kita membangun hubungan itu ya melalui firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan ya. Kalau teman-teman lihat dalam kitab Mazmur ya, mulai dari kitab Mazmur pasal 119 bicara tentang firman, di situ banyak sekali pengalaman-pengalaman Daud katakan bahwa kalau kita lihat yang lebih jelas adalah Mazmur 119 ayat 105 ya, firman pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalan. Artinya bahwa firman Tuhan itu sebagai terang dalam hidup saya dan teman-teman semuanya. Oke. Dan yang kedua adalah beribadah ya. Beribadah juga ini teman-teman ya. Kalau ini juga penting sekali ya kalau kita lihat dalam Ibrani ya. Kalau kita lihat Ibrani pasal 10 ya. Pasal 10 ayat 24 ya dan sampai ayat 25 ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi
Tuhan yang dekat. Teman-teman, kalau kita lihat dalam sini adalah bicara tentang saling, ya, saling mengingatkan, ya. Tapi dalam ini adalah beribadah itu ya kita sedang, ya, ambil contoh aja lah dalam persekutuan, ya, ibadah melalui Zoom, melalui ibadah NYG, baik juga melalui ibadah komsel, walaupun ya melalui online Zoom. Tapi dalam beribadah bersekutu dengan Tuhan tidak ada, gak dibatasi karena kita ada persekutuan bersama, tidak dibatasi ya. Maksudnya Tuhan itu tidak dibatasi, cuma aku bilang tadi ya beribadah itu ya bersyukur ya Tuhan memakai ya media sosial ini, Zoom ini ya untuk kesempatan kita beribadah bersama. Apalagi kita kan tinggal di mana-mana kan, di perantauan, ada di Jakarta, ya, dan juga ketua juga ada di Sulawesi, ya. Juga teman-teman, tapi ini ya kita bersyukur bahwa melalui Zoom ini kita dipersatukan. Kita saling menasehati menjelang hari Tuhan. Dan yang terakhir adalah memuji Tuhan. Kenapa memuji Tuhan ya? Kita juga sebagai memuji Tuhan adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oke. Dan yang keduanya adalah ya bertekun dalam iman. Ya, bertekun dalam iman coba kita lihat dalam Kolose 1 ayat 23. Kolose pasal 1 ayat 23 adalah sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau dikeser dari pengharapan Injil. Ya, kamu dengar dan ya telah dikabarkan seluruh alam di bawah langit, dan yang Injil itu digeser ya. Kita itu jemaat itu sudah ada pengharapan di dalam Kristus karena Injil. Tapi Rasul Paulus mendorong jemaat di Kolose supaya mereka tetap teguh dalam Kristus. Kenapa? Mereka akan menghadapi ajaran-ajaran sesat. Ya, mereka menghadapi Injil-Injil yang palsu. Ya, tetapi mengapa tadi Rasul Paulus katakan bahwa ya jangan sampai jangan saya dan teman-teman Injil. Ya, Injil sudah ada. Injil adalah hanya di dalam pribadi Yesus Kristus. Jangan sampai kita mendengar Injil-Injil selain dari Injil yang disampaikan Rasul Paulus mengenai pribadi Yesus Kristus. Itu sebenarnya didorong kita supaya kita tetap teguh iman dalam Tuhan. Ya. Yang ketiganya adalah ya berpegang pada janji Allah. Ya. Teman-teman, kalau kita lihat dalam Ibrani 13 ayat 13 ayat pasal Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B, ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ini sebenarnya ini janji ya. Ada janji Tuhan bahwa kita tidak pernah meninggalkan saya dan teman-teman sedetik pun. Tuhan sedang bersama dengan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Ya, apalagi ada ayat firman Tuhan yang lagi ini ya. Memang banyak sekali ayat firman Tuhan tentang janji Tuhan. Bagaimana kita didorong? Kita lihat dalam Yesaya 41 ya. 41 ayat 10 ya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, artinya ya saya dan teman-teman didorong kita supaya kita berpegang pada janji Tuhan, yaitu adalah firman Tuhan. Itulah yang menjadi dasar hidup kita. Walaupun banyak ajaran-ajaran yang luar kita, tapi kita punya dasar karena kita percaya bahwa janji Tuhan yang kita pegang. Ya, kalau kita teman-teman baca dalam kitab Mazmur ya, kalau kita itu ada yang membuat kita itu ternyata firman Tuhan itu sebagai pelita yang sebagai terang bagi hidup saya. Ya, firman Tuhan ya dan amin ya, karena yang pasti ya kan semoga-moga ya, mudah-mudahan ya firman Tuhan dan amin akan pasti, bukan mudah-mudahan ya dan itu firman Tuhan hidup bagi dalam hidup kita sebagai terang bagi
saya dan teman-teman semua. Ya, itulah dia menjadi bagaimana kita harus tetap bertahan ya iman kita kepada Yesus Kristus. Ada 3 poin, yaitu adalah membangun relasi dengan Tuhan. Yang kedua adalah bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus, atau kita bertekun dalam pengharapan Injil ya. Dan juga yang ketiga adalah kita harus berpegang pada janji Allah, yaitu adalah firman Tuhan, mempercayai janji-janji Allah ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi dalam kesimpulannya ya. Oke, dalam kesimpulannya adalah apa? Nah, coba kita lihat ya. Oke. Ya, ada kalanya kita juga menghadapi angin atau badai permasalahan kehidupan ini. Jikalau kita tidak memiliki akar yang kuat. Artinya memang betul ya. Saat ini apalagi di masa-masa muda kita ini teman-teman, apalagi yang sudah lagi dalam studi, dalam pekerjaan, ketika menghadapi masalah sama dalam keluarga ya. Tapi mungkin masalah hal kecil dan kita didorong supaya kita harus berakar dalam Kristus ya. Kita bisa kalah karena masalah yang ada. Itu sebabnya untuk semakin memperkuat akar hidup kita, salah satunya adalah dengan membangun iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, itulah teman-teman, kita harus membangun hubungan kita kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh ya, dengan kokoh dalam Kristus. Jangan hanya setengah-setengah ya. Membangun iman itu ya sepenuh ya, menyerahkan hidup secara total kepada Tuhan ya dalam Yesus Kristus ya. Oleh sebab itu, marilah kita semua untuk selalu membangun relasi dengan Tuhan dengan melalui apa? Berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan meminta hikmah dan Roh Kudus untuk memberi kemampuan kepada kita. Kenapa? Kita juga butuh Roh Kudus, karena itulah janji Tuhan bahwa Dia memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai penghiburan kita. Dia yang menghibur kita, Dia yang beri kuasa kepada kita melalui kuasa Tuhan, melalui Roh Kudus itu yang sedang mengisapkan kita ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita membaca firman Tuhan. Roh Kudus, kuasa Tuhan, Dia sedang berbicara kepada kita. Oke teman-teman, itu yang buat renungan malam ini. Dan kita akan tutup dalam doa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur pada malam hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana kami harus tetap teguh dalam iman kepada-Mu ya Tuhan. Walaupun banyak masalah-masalah yang kami hadapi, seringkali kami jatuh ya Tuhan, tapi kami minta kuasa-Mu, kami minta Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang memampukan kami sehingga kami bisa melewati badai hidup ini ya Tuhan. Segala masalah-masalah yang kami hadapi, kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang menyertai kami, yang membuka jalan bagi kami, karena kami berpegang janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, ketua serahkan kepada ketua, tahu kepada Wel tadi.